Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, semangat terus hari ini Pak. Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini Mas Awan. Oke, luar biasa ya Pak Rinto terus bersama kita teman-teman. Sekarang tiba saatnya IWPI menanggapi, merespon terhadap munculnya satu orang Menkeu fenomenal ya, Menteri Keuangan fenomenal bernama Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, bagaimana Pak IWPI menanggapi kontroversi dari Bapak Menkeu baru kita Pak? Iya. Ya ini kan saya dari WP ini kan kemarin saya juga sudah diwawancara juga Mas di channel aktual.com. Cuma nanti nggak tahu nih naiknya kapan. Mereka gimana respon IBP atau ini Mas dengan Menkyu yang baru Mas ya, Purbaya Yudi Sadewa. Gebrakannya kan sangat luar biasa Mas ya. Hari pertama, kedua udah bikin viral Mas ya. Dan ini pajak smart kan hampir tiap hari ada D1, D2, D3. Itu endingnya apa itu Mas? Dari pajak smart. Untuk apa Mas? Jadi Memastikan. di hari ke-90 itu harusnya pertumbuhan ekonomi kita tuh sudah 6 sampai 7%. Oke, Kalau sekarang mas berapa ini Mas tapi? sekarang itu kan kita masih di bawah 5. Oh, sekarang enggak 5 itu dia ini dibandingkan tahun lalu atau berjalan Januari sampai sekarang? Jadi Nah, pertumbuhan ekonomi itu ada kuartalan per 3 bulan, ada lagi yang per semester per 6 bulan. yang per 6 bulan berapa kemarin? Masih di bawah 5 semua kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Ini tiba-tiba 7 Mas. Itu di bawah 5 aja udah bagus Mas. Sama karena ini Mas, pengalaman saya survei ke teman-teman wajib pajak, semua omset turun semua Mas Awan. Ekonomi Ya. nggak jalan ini Mas, memang Mas. Menurut. Ini di bawah 5 karena diduga ada manipulasi angka. Diduga, Oh, diduga oleh para juga. ekonom. Gitu. Oh, makanya yang digugat di ini Mas ya. Ada apa? Selios itu Mas ya, gugat ke PBB atau kemana itu Mas ya? Iya, dia lapor ke Oh, PBB. oke, oke lah. Saya kerjasama dengan Sekolah Negarawan, Mas. Kebetulan saya juga selain Ketua Umum IBPI, saya juga Wakil Direktur di Sekolah Negarawan, Mas Awan. Wow. Kami bedah ini, Mas. Kami bedah biar teman-teman pajak smart dan seluruh rakyat Indonesia itu paham posisi kita sebagai rakyat, itu Mas Awan. Jadi kita bukan ini, Mas ya, mengada-ngada, ini meramal seperti dukun, enggak, Mas. Kita sajikan ya analogi yang logik gitu, Mas Awan. Nah, ini Hmm. saya searchkan dulu. Udah kelihatan Mas ya? Hmm. Itu Mas. Nah, ini Mas ya. Apakah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bisa sejahterakan rakyat dalam 90 hari? Ini dalam artian dengan pertumbuhan ekonomi 7% itu pasti otomatis rakyat sejahtera Mas Awan. Dan yang dikatakan kan ini Mas ya, kalau rakyat Hmm. sejahtera, rakyat nggak mungkin demo lagi. Rakyat akan bingung, ini Mas ya, Hmm. bekerja dan hidup enak kan Mas ya. Hmm. Eh, ini saya analogikan handphone sebagai sistem negara Mas Awan. Nah, Hmm. ini akan bisa menjawab semua permasalahan di Indonesia nanti, Mas. Biar nanti Hmm. teman-teman paham bahwa kasus seperti Nepal ini bisa sangat terjadi di Indonesia, Mas Awan. Hmm. Nah, premis utama ya, rakyat adalah pemilik atau pengguna handphone ini, Mas. Hmm. Handphone normal atau handphone ideal, Mas. Ini Hmm. kalau handphonenya kita ngomong negara ini adalah sebuah handphone, Mas. Hmm. Itu prosesornya yaitu presiden dan kementerian itu cepat dan efisien Hmm. mengeksekusi semua perintah pengguna dengan lancar. Hmm. Nah, sistem operasi Mas ya, OS-nya. Kalau kita ngomong ini Android ada iOS Mas ya. Kalau kita ngomong sistem operasi, stabil menjadi fondasi yang dapat diandalkan untuk seluruh sistem. Ini MPR ini Majelis Pemusatan Rakyat Mas ya. Kalau Hmm. dulu di sebelum amandemen adalah lembaga tertinggi negara Mas ya. Sekarang nggak jelas Mas, lembaga tertingginya itu semua sama tapi semua Hmm. dikontrol oleh presiden. Pemegang absolutisme terselubung. Hmm. Hampir di semua sistem di negara kita seperti itu, Mas. Sama dengan kita lah ngomong di dunia perpajakan. Terjadi juga otoritarianisme di dunia perpajakan yang dilakukan sendiri oleh Menteri Keuangan. Hmm. Nah, ini apakah paham ini Mas Menkyu-nya juga? Oke. Baterai. Ya, ini baterainya handphone ini Mas. Ini kita ibaratkan adalah pajak rakyat. Nah, kalau Hmm. idealnya dayanya tahan lama. Pemilik atau Hmm. rakyat, nah itu sukarela mengisi dayanya karena melihat manfaat langsung, Mas. Hmm. Jadi
Kayak kita beli handphone baru itu kan biasanya kan tahan bisa sampai 1 hari penuh Mas ya untuk Hmm. kita gunakan. Nah ini kalau baterainya error ya itu ngedrop terus Mas. Hmm. Nah, power bank utang luar negeri. Nah, ada sebagai cadangan. Jadi kita kalau bepergian kemana sulit cari charger, lah itu kita bawa power bank. Sesekali Hmm. dipakai untuk proyek besar atau inovasi, tapi tidak digunakan sehari-hari. Statusnya terisi penuh, Hmm. dilaci, siap digunakan jika darurat. Hmm. Nah, RAM atau penyimpanan, yaitu DPR Mas ya, bersih dan optimal, mengalokasikan resource dengan baik untuk menjalankan berbagai aplikasi. Ini Hmm. RAM Mas ya. Hmm. Terus antivirus dan keamanan, yaitu TNI dan Polri masalahnya. Nah, itu Hmm. melindungi sistem dari ancaman dan malware, memberi rasa aman kepada pemilik. Hmm. Nah, nomor 7, aplikasi hukum dan lembaga pengawas. Ini aplikasi-aplikasinya Mas ya. Itu Hmm. berfungsi dengan baik, transparan, dan membantu pemilik menyelesaikan Hmm. urusan, yaitu pemiliknya, yaitu rakyat tadi Mas ya. Terus Hmm. layar handphone ini Mas, yaitu media dan aspirasi. Jernih dan responsif. Pemilik Hmm. bisa melihat keadaan dengan jelas dan interaksinya langsung terasa. Hmm. Sang pemilik HP ini produktif dan membanggakan. Sang pemilik merasa investasinya mengisi baterai sangat worth it, sangat masuk akal tuh Mas. Hmm. Kalau sekarang diisi langsung habis Mas. Hmm. Handphone yang rusak Mas. Nah, ini analogi kalau handphone itu rusak, negara bermasalah. Prosesor, presiden dan kementerian lemot, overheat, sering hang. Perintah dari pemilik tidak dijalankan, Mas. Perintahnya pemilik apa, Mas? Tolong berikan keadilan kesejahteraan, kecerdasan kehidupan bangsa. Bukan Hmm. dikasih smartboard yang banyak itu, Mas. Oke. Kecerdasan kehidupan bangsa kasih smartboard. Nah, ngasih kesejahteraan, kasih makan bergizi gratis. Bukan seperti itu, Hmm. Mas. Hmm. Nah, sistem operasi, yaitu MPR, error tidak karuan menyebabkan crash di seluruh sistem. Hmm. Baterai, pajak rakyat ini Mas, bocor dan cepat habis. Pemilik sudah capek-capek mengisi daya, bayar pajak, tapi dayanya selalu terkuras untuk proses yang tidak jelas dan tidak bermanfaat baginya. Ini yang Hmm. menyebabkan rakyat itu, apa sih pajak itu nggak ada manfaatnya ke kita, itu loh. Mas. Hmm. Bahkan pajak itu dikatakan adalah pungutan yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, Mas. Mereka sudah kasih bunyi di peraturan seperti itu, Mas Awan. Jadi Hmm. mereka sudah siapkan memang baterai ini untuk bocor dan cepat habis, Mas. Hmm. Power bank atau utang luar negeri menjadi penyambung nyawa. HP sangat tergantung padanya. Begitu colokan power bank dilepas, HP langsung mati, Mas. Hmm. Pemilik hidup dalam kecemasan karena harus terus menyewa atau meminjam power bank dari orang lain atau negara lain. Yang suatu saat bisa diminta kembali. Power bank juga semakin lama daya simpannya berkurang, yaitu bunga utang, masalah. Hmm. Nah, ini kalau kita lihat demo yang kemarin, Pak Prabowo langsung menyatakan ada intervensi asing dan lain-lain. Itu Pak Prabowo sepertinya dikibulin sama anak buahnya, Mas. Karena nyawanya bangsa itu sudah tergantung power bank. Ya gimana nggak terjadi intervensi? Wong kita itu ngecas terus, Mas, ke power bank. Hmm. Iya, Mas Awan. Hmm. Namanya ngecas power bank pasti ada percampuran dari luar, Mas Awan ya. Hmm. Itu, Mas. Jadi kalau namanya power bank itu kan pasti ada arus eksternal atau daya eksternal yang masuk, Mas. Otomatis ya luar udah masuk ke kita, itu Mas Awan. Hmm. RAM dan penyimpanan, ini DPR, penuh dengan case, file sampah, dan file sampah. Kasus korupsi membuat semua aplikasi lemot dan sering force close, gitu, Mas. Hmm. Nah, antivirus dan keamanan. TNI Polri sering blokir aplikasi yang justru dibutuhkan pemilik, kadang malah menjadi spyware yang mengawasi pemilik secara tidak perlu. Jadi pemiliknya malah diawasi, Mas, oleh Hmm. spyware ini, Mas. Aplikasi, hukum dan lembaga pengawas. Nah, aplikasi penubat dan iklan pungli, Mas, maksudnya, Mas. Hmm. Malah menghabiskan sumber daya dan merepotkan pemilik. Layar, media dan aspirasi, retak dan buram. Pemilik tidak bisa melihat informasi dengan benar dan sentuhannya tidak direspon atau tidak responsif. Kesan pemilik HP ini adalah beban keuangan dan sumber stres. Hmm. Nah, pemilik terjebak dalam siklus kerja. Nah, jadi kita cari daya kerja, isi baterai yang bocor, pinjam power bank, ulangi. Dia tidak pernah merasakan manfaat dari handphonenya sendiri. Jadi kita pun akhirnya tidak merasakan kita memiliki negara ini, itu masalah. Hmm. Nah,
Nasib pemilih atau rakyat ditentukan dengan kondisi handphonenya. Negara ideal, power bank atau utang adalah aset cadangan yang strategis. Negara bermasalah, power bank atau utang menjadi penopang hidup yang membuat negara tergantung dan tidak berdaulat. Baterai yang bocor, pajak yang Hmm. tidak digunakan untuk rakyat adalah akar masalahnya. Reparasinya hanya bisa terjadi jika komponennya rusak, terutama baterai, dan sistem operasinya diperbaiki atau diganti sehingga ketergantungan pada power bank bisa dikurangi. Nah, ini Hmm. solusi mengganti menteri Mas ya. Kemarin Bu Sri Mulyani ini diganti oleh Pak Menkyu Purbaya ini. Nah, ini Hmm. saya ibaratkan dari sekian banyak komponen di handphone ini yang diganti hanya prosesornya Mas, presiden dan kementerian. Nah, Oke. ini kalau ganti seluruhan, kalau diganti hanya ini aja Mas, diganti baru dianggap bisa mempercepat sistem. Nah, Hmm. kalau solusi perbaikan menyeluruh diperbaiki plus didukung OS, RAM, baterai, aplikasi yang sehat kerja normal. Ya, ini Mas. Kalau hanya diganti prosesornya aja tetap error, tidak update, arah negara tetap kabur, gitu Mas. Hmm. Nah, masih baterai pajak rakyat masih drop, diperas cepat habis. Charger utang luar negeri tetap jadi tumpuan, ketergantungan tinggi. RAM atau DPR Mas ya, masih Hmm. penuh file sampah, aturan tumpang tindih. Hmm. Antivirus TNI dan Polri masih salah fungsi, bisa jadi malware. Hmm. Aplikasi hukum dan lembaga pengawas tetap korup, terus close, tidak independen. Nah, Hmm. Nah, ini Mas, tetap retak, rakyat tidak bisa melihat kondisi nyata. Hasil akhir, HP tetap lemot, cepat rusak lagi. Hmm. Intinya hanya ganti presiden atau menteri, solusi speed dan instan. Perbaikan menyeluruh, solusi struktural dan sistemik. Ini Mas. Jadi solusinya dari IWP dan Sekolah Negarawan adalah ini Mas. Kalau ada orang bilang cukup ganti prosesor saja, itu sama dengan mengira HP rusak bisa normal hanya dengan ganti chip. Padahal komponennya semuanya bermasalah Mas. Nah, Hmm. nah ini Mas. Ini kalau hanya ganti prosesor, nah ini Mas, masih semuanya masih tambah seru ini Mas. Oke. Ini kalau perbaikan menyeluruh. Nah, ini sekilas Mas ya, kalau ini ya ini kalau saya analogikan dengan ini Mas ya, analogi tubuh negara Mas yang sedang mengalami sakit kronis. Nah, ini Mas. Hmm. MPR-nya matanya ditutup. Nah, ini ada pajak rakyat. Ya, terus ini ada elit parpol Mas. Elit parpol ini Mas parasit Mas. Nah, menggerogoti semua bagian tubuh. Nah, dia malah senang kalau ada transfusi dari utang negara maupun dari pajak rakyat Mas. Hmm. Kalau hanya diganti presiden dan kementerian hanya ganti ini Mas organ yang di jantungnya, paru-parunya masih bermasalah, matanya masih tertutup, masih tergantung transfusi utang luar negeri gitu Mas. Kemenq dan DJP yaitu ginjalnya masih error tuh Mas. Masih tergantung dengan mesin dialisis atau kalau di tadi power bank tadi Mas Awan. Hmm. Jadi secara singkat sangat mustahil hari ke-90 walaupun bisa 7% itu secara angka tapi secara realitas siapa yang bisa memastikan karena sekarang semua usaha lagi seret Mas. Lagi drop semua dan kemarin digelontorkan 200 triliun aja ke bank untuk hutang agar terserap menjadi hutang produktif. Tapi masalahnya yang seret ini adalah usahanya Mas yang sudah kolaps Mas. Tidak bisa Menteri Keuangan, ini saya kasih uang, oh, langsung selesai Mas. Ini kan masalahnya kan harus dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, UMKM, Menteri Koperasi kan harus ini Mas. Nah kalau satu menteri aja sakti gitu kan gimana Mas? Nah, ini Pak Presiden harus memahami semua kondisi ini bahwa nggak apa-apa ini Mas mengganti menteri tapi jangan terlalu pede Mas karena masalahnya adalah kompleks bangsa ini Mas Awan. Oke, siap. Luar biasa ya. Pak Rinto IWPI memberikan analogi yang sangat menarik, teman-teman ya. Analogi tubuh dan analogi HP ya. Jadi pada intinya negara itu nggak bisa disembuhkan oleh satu orang yang super power, harus saling bekerja sama dan bagian-bagiannya harus disembuhkan bagian demi bagian ya. Iya. Ya Mudah-mudahan itu Pak. yang terjadi seperti itu Mas Awan. Hanya solusinya, oh nanti ganti presiden pasti sembuh kan gitu loh Mas. Nah, ganti menteri pasti sembuh. Akhirnya sekarang kan beredar Mas, nanti prediksinya menteri ini sangat baik. Oh, analisa banyak pengamat Mas. Lah, karena Hmm. apa Mas? Mengamatinya hanya dari sisi keuangan aja Mas, tidak melihat keseluruhan sistem negara ini Mas Awan. Jadi ya kalau kita kan sudah kita gamblangkan analoginya itu Mas. Jadi rakyat biar paham tuh Mas Awan. Oke Pak. Eh, Begitulah ya Pak Purbaya, semoga tidak overconfidence dan bisa memahami logika sederhana dari IWPI ini ya.
Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Sama-sama.